Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Para pemirsa Saluddin Hasim Official dimanapun berada, di pagi hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan kita semuanya berjumpa kembali dalam sebuah sesi bincang-bincang Tadabbur Al-Quran bersama Ustadz Abu Bakar Parojai. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Insya Allah Ustadz kita akan berbincang-bincang tentang salah satu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Surah Al-Baqarah ayat 281. Yeah. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Shadaqallahul azim. Ustadz Abu, mohon izin sesuai dengan pengetahuan Ustadz, pemahaman Ustadz tentang ayat ini, mohon dijelaskan, dijabarkan agar pemirsa mendapatkan pelajaran yang baik. Yeah. Silakan Ustadz. Wattaqu yauman turja'u fi ilallah. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kepada kita semua sebagai hambanya bahwa takutlah kalian atau takutlah kamu dengan suatu hari yang akan dikembalikan kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Sang Pencipta. Jadi kita mesti menanamkan di dalam jiwa kita ketakwaan sambil mengingat suatu hari di mana hari itu akan kita dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Summa tuwaffawna, kemudian kita akan diwafatkan kullu nafsim bima kasabat, dan setiap jiwa akan menerima balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebabkan karena perilakunya atau perbuatan sewaktu hidupnya di dunia. Dan summa tuwaffawna kullu nafsin bima kasabat aydihim wa hum la yuzlamun, dan tidak ada suatu pun yang akan dizalimi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa yang kamu lakukan sewaktu hidupmu di dunia, maka itulah yang akan dibalaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika engkau berlaku baik, menyempurnakan kau punya ibadah, maka tentu itu yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kullu nafsin wa hum la yuzlamun. Jadi itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Olehnya itu kita sebagai manusia yang membutuhkan segala pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mesti kita menanamkan ketakwaan kepada Allah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar nantinya kita mendapatkan daripada pembalasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wa may ya'mal miskala khairan wa may ya'mal miskala khairan wa may ya'mal miskala syarratin khairan yara wa may ya'mal miskala syarratin syarran yara. Jika kebaikan satu pun
bagaimanapun kecilnya atau bagaimanapun nilai sedikitnya yang engkau laksanakan, tidak akan lari daripada pelakunya, pasti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula sebaliknya, keburukan bagaimanapun sedikitnya atau kecilnya engkau lakukan sewaktu hidupmu di dunia, tidak juga akan lari dari pelakunya, pasti akan diberikan atau diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah barangkali penjabaran daripada surah Al-Baqarah ayat 281. Insyaallah. Baik, para pemirsa sekalian, dari penjelasan tadi saya bisa mengambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, beliau menjelaskan tentang pentingnya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengingat suatu hari di mana kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Ustadz, hari yang dimaksud di sini hari kematian atau hari kiamat? Hari kiamat. Hari kiamat. Atau boleh juga hari kematian. Iya. Kita bisa memahaminya dengan berbagai pemahaman ya. Iya. Kita akan kembali kepada Allah, yaitu hari kematian, ataukah kemudian hari kiamat. Poin yang kedua, pemirsa sekalian, kita diingatkan bahwa summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. Ya, kita semuanya akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian pada hari itu kita akan dievaluasi, akan diperiksa catatan amal kebaikan kita. Itu pelajaran yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah semua orang pasti akan mendapatkan keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Semua orang akan mendapatkan keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beramal baik, yang banyak melakukan kebaikan di dunia, dia juga akan mendapatkan balasan yang banyak berupa pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi orang-orang yang menyia-nyiakan kesempatan beramal di dunia, mereka juga akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Ustadz, sebagai penutup dari bincang-bincang ini, adakah penjelasan tambahan yang bisa Ustadz sampaikan? Ya, insyaallah. Silakan Ustadz. Jadi kita hidup di dunia ini, tentu kita semua menginginkan kebahagiaan. Nah, di mana kita ketahui bahwa kebahagiaan apapun yang kita miliki di dunia ini, apakah kebahagiaan bersumber dari tingginya jabatan kita, ataukah bersumber dari banyaknya harta kita miliki sehingga kita bahagia, atau ilmu yang luas kita miliki sehingga kita membuat diri kita merasa bahagia hidup di dunia. Tapi satu yang harus mesti kita ingat, bahwa bagaimana kebahagiaan itu dapat kita mendapatkan juga di hari kemudian di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka tentu harus kita mengamalkan di dunia ini. Artinya jabatan yang kita miliki digunakan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Harta yang kita miliki mesti kita mencontoh kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat-sahabatnya, bagaimana beliau ketika dia mengelola ekonomi, bagaimana para sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Utsman, Abu Bakar As-Siddiq, ketika dia memiliki kekayaan, apakah dia kebahagiaannya itu dapat dia, apakah kebahagiaannya itu mau untuk dimiliki di hari kemudian? Tentunya seperti itu yang kita ketahui. Di mana Abu Bakar As-Siddiq ketika dia menyumbang, ketika dia membantu di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia tidak pikirkan keluarga dan para sahabat-sahabat lainnya. Bahkan pernah ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa masih adakah untuk keluargamu wahai Abu Bakar? Apa kata beliau? Allah dan Rasulnya. Artinya
Allah dan Rasulnya mengetahuinya itu keluarga dan anak-anak yang ada di rumah. Jadi di situ kita ketahui bahwa para sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau memberikan bantuan, membantu kepada fakir miskin, membantu kepada pondok-pondok pesantren yang menampung anak-anak yatim, anak-anak orang-orang yang lemah, dia tidak pikirkan keluarganya. Dia prioritaskan untuk Allah Subhanahu wa taala agar supaya kebahagiaannya hidup di dunia dapat diraih juga nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah seperti itu. Terima kasih Ustadz. Para pemirsa sekalian, demikian tadi kita mendengarkan bagaimana pandangan Ustadz Abu Bakar Parojai terkait salah satu firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surah Al-Baqarah ayat 281. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan ilmu pengetahuan dan kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan lupa like, comment, subscribe. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.